Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Iya, selamat datang kembali di mata kuliah Pengantar akuntansi. dengan dosen kita, Mbak Astu, yang suaranya renyah, berasal dari Korea Utara apa Selatan? Selatan aja deh Pak. Selatan aja. Oke, Mbak Astu, kalau kemarin kita sudah belajar tentang persamaan akuntansi di pertemuan kedua. Ya, sekarang pertemuan ketiga membahas tentang apa? Silahkan Mbak Astu. Oke, di pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kita membuat jurnal dan memposting ke dalam buku besar. Oke, jurnal itu apa? Buku besar itu apa? Mungkin kalau ya kan kalau orang Iya, manajemen dan sebagainya kan ya nggak ngerti jurnal. Jurnal itu apa sih? Iya, benar. Itu Terus gimana? jurnal itu ada apa aja sih di jurnal? Ah, Sering dengar kata debit kredit itu buat apa? Terus jadi- masukin ke buku besar tuh gimana? Nah, gitu ya. Pak, Iya. jurnal itu kayak semacam ya, pencatatan transaksi kali ya. bener. Yang ada Pencatatan unsuran transaksi. debit dan kreditnya. Ya, Nah, itu benar. diistilahkan jurnal mungkin. Jadi jangan Benar. mikir karena dulu tuh saya kalau belajar akuntansi jurnal apa jurnal ilmiah. Kan Benar. iya kan? Taunya jurnal ilmiah yang dipublish itu. Iya, makanya itu di akuntansi itu ada istilah jurnal. Jurnal itu kayak pencatatan yang dimana dalamnya itu ada debit dan kredit. Iya. Jadi kalau ada transaksi masukkan ke jurnal, ya udah kita masukkan debitnya apa, kreditnya apa, Benar. kira-kira seperti itu Nah, ya. gampangnya Oke, gitu. gampangnya gitu. Kita akan kupas tuntas di pertemuan ini. Oke, lanjut. Nah, sebelum kita masuk ke jurnal dan buku besar, kita harus tahu dulu apa sih itu akun. Akun, apa itu akun? Nah, akun itu pos-pos yang ada di laporan keuangan. Pos-pos Nah, yang ada. Oke. Akun tuh contohnya kas. Kas itu adalah akun. Oh, kas itu adalah satu akun. Nah, benar. Jadi akun. Nah, ini ada akun apa aja kan Nah, gitu. bener. Pos-posnya apa aja? Kas itu posnya kas gitu ya. Itu namanya akun. Akun. Oke. Piutang tuh akun. nama. Akun. Apa? Oh. Banyak kan mahasiswa nggak tahu akun itu apa. Iya, karena nggak dijelaskan mungkin. Iya. Bisa jadi gitu kan. Wah, Nah, jadi akun itu pos-pos ya kan, ibarat kata kayak oh ini posnya kas, oh ini posnya piutang, oh ini posnya persediaan. Nah, nama akunnya ya itu ya kali ya. Iya. Nah, Oke. akun-akun ini nanti dikelompokkan masing-masing ke dalam buku besar. Oh, Nah, pengelompokan dari akun yang banyak ini dimasukkan ke dalam buku besar. nah itulah buku besar. Jadi buku besar itu kumpulan dari akun tadi ya. Benar. Oh, oke. Tapi per akun, kas sendiri, piutang sendiri, persediaan jadi sendiri. akun kas 1 2 3 4 5 kas kan transaksi kan berkali-kali. Iya, Itu banyak. dikelompokkan masuk ke buku besar Iya. gitu. Itu namanya buku besar. Ini aku mikirnya tuh buku itu besar sekali. Berarti ada yang kecil ya. Ada yang kecil. Enggak, itu Enggak. istilahnya adalah buku Istilah. besar. Oke, Namanya buku kemudian besar. Nah, di sini klasifikasi dari akun ini iya. udah kita bahas juga. Ada aset, Mm-mm. kewajiban. Nah, aset ada kas, perlengkapan, piutang usaha, kemudian ada kewajiban itu ada utang usaha, kemudian ada wesel bayar. Ya seperti kemarin ya gaji. berarti Iya, ya seperti kategori kemarin. dari aset itu apa aja. Nah, itu sebenarnya akun juga ya. Akun. Kas itu akun, perlengkapan itu akun, piutang usaha itu akun. Nah. Kalau di dalam kewajiban utang usaha itu juga akun, ya. Akun. Oke. Kemudian ada lagi ekuitas, Mm-mm. modal. Nah, Itu juga akun ya. akun. Mm-mm. Terus pendapatan tuh contohnya pendapatan gaji, Ya. pendapatan komisi. Oke. Nah, Itu juga akun ya. akun. Jadi ada 5 ya tadi ya. Aset, kewajiban, ekuitas, ekuitas, pendapatan, pendapatan, kemudian beban. Jadi pendapatan itu juga termasuk akun sendiri ya. Akun Jadi ada sendiri. 5 akun. Ada Kalau 5. persamaan kemarin ada 3, kalau akun ada 5. Ada 5. Nah, tambahannya ada pendapatan dan beban. Ada pendapatan beban. Itu Ini diingetin secara itu garis gampangnya besar. gitu kan. Iya. Kan kemarin persamaan akuntansi ada aset, kewajiban, ekuitas, udah ada semua. Itu masing-masing memiliki akun sendiri-sendiri. Tambahannya ada pendapatan dan beban. Pendapatan akunnya bisa pendapatan jasa, pendapatan komisi, jasa, pendapatan beban komisi, sewa, beban gaji, beban itu masuk akun beban. Gitu ya? Iya, Oke. benar, Pak. Nah, kemudian Mm-mm. jurnal Heeh. ini tuh masuk dalam subsiklus akuntansi. Subsiklus akuntansi. Oke. Jadi, siklus akuntansi itu Mm-mm. dimulai dari jurnal. Pencatat transaksi ke iya. dalam jurnal ya. Jadi Iya. jurnal itu sebuah apa ya?
pencatatan transaksi masuk ke jurnal. Iya, masuk ke jurnal. Gitu. Kemudian setelah membuat jurnal nanti memposting ke dalam buku besar. Oke. Setelah itu membuat neraca saldo sebelum disesuaikan. Dari hasil buku besar itu dibuat neraca saldonya dulu. Kemudian setelah itu dibuat jurnal penyesuaiannya, karena di akhir periode itu pasti ada penyesuaian. Misal kayak peralatan yang udah digunain berapa sih, sisanya berapa, pasti disesuaikan. Contohnya tadi ya, karena persediaan awalnya berapa, terus berkurang berapa, terus disesuaikan. Kalau ya itu namanya jurnal penyesuaian. Nanti akan dipelajari lebih lanjut. Oke. Setelah itu dibuat neraca saldo setelah disesuaikan. Oke, jadi ada transaksi, transaksi jual beli atau apapun itu transaksinya masukkan dalam jurnal. Jurnal dikumpulkan dalam buku besar, diposting ke dalam buku besar, kemudian membuat neraca saldo sebelum penyesuaian, karena pasti ada penyesuaian ya. Ada penyesuaian apa aja nanti bakal dibahas di pertemuan selanjutnya. Kemudian setelah disesuaikan, jurnal penyesuaian dibuat neraca saldo setelah disesuaikan ya, penyesuaian ya. Oke. Setelah itu baru dibuatlah laporan keuangan. Setelah itu baru jadilah laporan keuangan gitu ya. Setelah jadi laporan keuangan masih ada lagi tahapannya. Apa lagi tahapannya? Jurnal penutup. Jadi harus ditutup dulu. Ada jurnal untuk nutup ya? Iya, ada. Nanti dibahas juga di akuntansi ya. Mic-nya kurang dekat Bu Astu. Iya, suara yang renyah itu sempat hilang kalau jadi kalau ke belakang ini suara renyahnya Bu Astu hilang. Oke. Saya mendekat. Iya. Dibuat jurnal penutup. Nah, ini namanya siklus akuntansi. Siklus akuntansi tadi ya. Jadi setelah jurnal penutup nanti ada neraca saldo setelah penutupan. Itu suatu proses siklus akuntansi. Jadi diingat-ingat ini adalah siklusnya dari sebuah kegiatan akuntansi. Nah, kita masuk dulu jurnal dan buku besar. Masuk ke siklus yang pertama ya, jurnal dan buku besar. Nah, ini kita filosofi dulu nih. Dari Luca Pacioli. Wah, sopo kuwi. Nah, dia itu penemu dari akuntansi dengan mencatat secara jurnal. Orang yang membikin dicatat dalam sebuah jurnal itu namanya Luca Pacioli. Jadi secara sederhana transaksi yang dicatat secara berpasangan atau istilahnya jurnal itu menurut dia secara sederhana itu ketika kita menerima sesuatu, pasti kita akan mengeluarkan sesuatu atau memberikan sesuatu sebagai imbalan. Jadi ada yang jadi ketika kita menerima sesuatu pasti ada suatu hal yang kita keluarkan sebagai imbalan, yang nggak mungkin kita menerima nggak mengeluarkan apa-apa ya. Iya. Nah, kalau menurut si Luca Pacioli ini, dia kalau yang kita menerima itu namanya debit. Kita menerima namanya debit. Iya, istilahnya. Ketika kita mengeluarkan dikategorikan sebagai kredit. Jadi kalau kita menerima debit, kita mengeluarkan kredit, gitu ya? Iya. Nah, di sini tadi tuh yang akun 5 pokok ada aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban. Nah, ini kita kapan sih si aset ini dikatakan dia bertambah? Itu di debit. Kalau berkurang di kredit, saldo normal dia debit. Nah, ini harus mahasiswa itu harus paham. Jangan sampai kebalik, aset bertambah malah di kredit. Karena tadi ya filosofinya adalah kalau kita menerima kan berarti aset ya, kekayaan kan, kas mau mobil mau apa itu di debit. Kalau bertambah kekayaan kita bertambah debit, apa kalau kekayaan kita berkurang, kas kita untuk dibelikan itu kredit. Nah, dan aset ini tadi seperti kas, piutang, perlengkapan. Misal contohnya saya membeli perlengkapan secara tunai. Perlengkapan adalah kategori aset. Ketika kita membeli maka perlengkapan kita menambah. Berarti dicatat perlengkapan di debit senilai misal 5.000. Kemudian kita membelinya secara tunai. Otomatis kas berkurang, maka kas dicatat sebagai di kredit. Jadi pasti ada yang debit, pasti ada yang kredit ya, biar balance tadi ya. Dan kalau untuk aset ya tadi, kalau kita beli mobil berarti kan kekayaan mobil kita bertambah. Ya mobilnya di debit. Tapi karena kita belinya cash tunai,
kas kita di dompet kita misalkan berkurang, berarti di kredit. Berarti debit dan kreditnya sama-sama balance ya. Akhirnya jadi persamaannya jadi balance lagi tadi bersama akuntansi gitu. Misal lagi Pak Alam. Misalkan Pak Alam membeli gedung secara kredit. Oke, saya membeli gedung secara kredit. Nah, kata kuncinya adalah membeli gedung. Otomatis gedungnya atau asetnya bertambah. Aku membeli gedung kok ya kekayaanku nambah dong, ya kan? Berarti dicatat gedung di sisi debit. Di sisi debit karena bertambah. Oke, kemudian membelinya secara kredit. Nah, otomatis utangnya bertambah. Masuk debit atau kredit? Nah, kredit. Masuknya ke kredit karena utang ya, kewajiban itu utang ya. Jadi yang di debit adalah gedungnya, yang di kredit adalah kewajibannya. Karena kalau kewajiban bertambah masuknya kredit. Akhirnya debitnya misalkan gedungnya 1 miliar, kreditnya 1 miliar. Balance lagi kan? Iya kan gitu. Benar. Kan? Kemudian lagi nih contohnya kalau yang di beban nih. Pak Alam membayar gaji karyawan. Saya membayar gaji karyawan senilai 5 juta. 5 juta katakanlah. Kemudian kata kuncinya adalah membayar gaji. Gaji termasuk beban. Ya. Berarti otomatis beban gajinya nambah. Nah, nambah ya. Jika dia beban nambah, maka masuknya debit atau kredit? Debit. Jadi beban itu debit ya. Jika bertambah. Kemudian ketika membayar gaji yang berkurang adalah pasti kas. Kas berkurang maka dicatat di sisi kredit. Jadi bebannya nambah, misalnya saya membayar karyawan, otomatis beban saya kan ya, saya memiliki beban untuk membayar. Senilai 5 juta. Beban itu kalau bertambah karena saya membayar kan beban saya bertambah. Bukan berkurang loh ya, beban saya bertambah. Bukan berkurang loh, bertambah. Sehingga di beban di debit, kas kita berkurang karena membayar. Asetnya di pengurangan kredit. Balance lagi. Persamaan akuntansi harus selalu terjadi ya. Ini cash yang sederhana. Nih, masih sederhana nih. Kalau perusahaan ya pasti lebih kompleks ya. Tapi kalau yang sederhana kita masih belum tahu ya nanti bakal bingung. Yang kompleks pasti kok bisa ini debit, kredit. Tapi ini kita harus selalu membiasakan ya. Mungkin tips dari saya nih tak tambahin nih. Jadi kalau mahasiswa lagi melakukan transaksi, coba deh bikin debit atau kredit. Benar. Debit atau kredit kan nanti ya terbiasa. Misal beli biar nggak bingung. Es krim. Itu masuknya debitnya apa, kreditnya apa. Beli ballpoint. Bayarin nonton pacarnya. Ngutang meneh, bayarin ngutang. Misalnya kamu ngutang terus bayari nonton. Itu contoh kasus saja biar banyak kita terbiasa. Bener. Dalam kehidupan kita sehari-hari itu selalu itu. Ya, karena kalau kita nggak membiasakan, ya sedini mungkin ya dari semester 1 biasakan aja dulu, biar nanti nggak jadi hafal tapi paham. Akhirnya tahu secara ini tuh debit, ini kredit, ini debit gitu kan enak. Intinya kan? Harus tahu yang termasuk kategori aset tuh apa aja. Intinya itu ya. Harus tahu. Kas, piutang, persediaan, perlengkapan, peralatan itu kategori aset. Gedung, mesin. Harus tahu juga yang dimasuk kategori kewajiban itu apa aja, seperti utang usaha, utang. Karena kebalikannya ya, kewajiban, ekuitas. Nah, masalahnya tambah di sini pendapatan dan beban. Kalau pendapatan itu sama dengan apa? Kalau kredit dan debitnya kan sama dengan kewajiban dan ekuitas ya. Kalau pendapatan nambah di kredit, kalau berkurang dia di debit. Kalau beban nambah di debit, dia berkurangnya di kredit. Ini dua hal yang memang kita kenapa kok pendapatan kredit ya, bukannya pendapatan itu masuk aset, seharusnya kan pendapatan juga debit. Nah ini kan ada perbedaan, tapi khusus untuk pendapatan beban ya kita terima dulu di situ, nanti kita bahas lagi. Nanti akan menemukan jawaban seperti kemarin ya. Ada beberapa hal yang aneh nih loh. Ya kan kalau aset tuh penambahannya debit, kalau pendapatan penambahannya harusnya sama dengan aset dong, karena pendapatan bukannya aset ya, kan kadang-kadang berpikir logikanya simpelnya gitu. Tapi kenapa kredit? Nah paham apa, telan dulu ini nanti akan muncul jawabannya. Kita kenapa akan kok bahas kenapa sih kalau pendapatan itu di sisi kredit saldo normalnya, kenapa bukan di debit. Itu yang nanti akan dijawab ya. Kemudian nah ini jurnal. Jadi kalau pada saat kita menjurnal tuh nanti bentuk kolomnya gini, bentuk tabelnya ada tanggal
tanggal transaksinya berapa, kemudian ada deskripsi. Ini contoh untuk perjunalan ya. Iya. Nah, nanti akan kita bahas di pertemuan ketiga sesi kedua. Oke. Ini sesi pertama cukup sampai di sini Oke, dulu. siap. Nanti kita akan membahas di video kedua, sesi kedua tentang pertemuan ketiga ini. Iya. Oke, Oke. cukup sampai di sini dulu Bu Astu. Oke, siap. Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.